Bahkan nih, saking seringnya terjadi kecelakaan kerja di sana, karyawan USIL tuh sampai terbiasa sama kebocoran-kebocoran ini. The Indian investigators are still refusing to release details of exactly what happened or what dangers remain. Udah gitu ngevakuasi dirinya pakai bawa ternak segala kan. Ya udah, makin. Sekarang gue mau ngebahas salah satu kecelakaan industri terbesar yang pernah terjadi di India. Atau bahkan di dunia nih. Kasus keracunan gas yang bikin ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu lainnya tuh ngalamin gangguan kesehatan selama bertahun-tahun. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Bhopal Disaster. Kecelakaan industri paling buruk dalam sejarah. Di Learning by Googling. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin kecelakaan Bhopal ini, kita harus tahu dulu nih, rekam jejak si perusahaan yang jadi penyebab kecelakaannya. Agak-agak kacau soalnya nih perusahaan. Jadi kecelakaan ini tuh terjadi di tanggal 3 Desember 1984 di kota Bhopal, ibu kota negara bagian Madhya Pradesh, India. Nah, kalau menurut Biomed Central, sejak tahun 1970-an, 14 tahun sebelum kecelakaan ini terjadi, pemerintah India tuh emang ngebikin kebijakan buat ngedorong para investor asing supaya investasi di negara mereka. Dan salah satu perusahaan yang akhirnya berminat dan ngebangun pabrik di India adalah Union Carbide Corporation atau UCC. Perusahaan dari Amerika Serikat yang kemudian bikin anak perusahaan yang namanya Union Carbide India Limited atau disingkat USIL aja lah ya, biar gampang ingetnya. Nah, sama kayak induk perusahaannya di Amerika, USIL di India ini nih mereka juga punya spesialisasi dalam memproduksi insektisida, ngeproduksi racun serangga yang kemudian banyak dipakai di Asia. Dan mereka di sini sengaja milih kota Bhopal karena lokasinya yang strategis. Nah, di sini yang harus kita ingat nih, sebenarnya syarat bikin pabrik di tengah kota berpenduduk itu kan pabriknya tuh harus masuk ke kategori industri komersial ringan. Bukan industri bahan-bahan berbahaya. Tapi karena si USIL ini tuh awalnya bahan bakunya masih impor semua, nggak bikin bahan-bahannya di pabriknya, jadinya mereka tuh masih dianggap sesuai aturan. Dan jadinya ya udah, diizinin lah mereka buat ngebangun pabrik insektisida di sana. Nah, kalau menurut The Atlantic, dalam pembuatan insektisidanya, mereka nih ngimpor metil isosianat atau MIC. Apaan tuh MIC? MIC itu semacam gas beracun gitu yang dipakai buat jadi salah satu komponen di formula produk mereka. Tapi sayangnya di awal tahun 1980 terjadi gagal panen di banyak wilayah di India nih. Jadinya para petani nih kekurangan modal buat beli pestisida, termasuk di sini insektisida. Dan ya udah, mau nggak mau keadaan ini juga berimbas ke pendapatan USIL yang ikutan berkurang. Ya gimana nggak ikutan ngurang ya, orang yang beli pestisidanya pada nggak ada kan akhirnya, gara-gara kekeringan tadi. Bahkan nih saking berkurangnya, keuntungan mereka tuh anjlok sampai 90% secara global. Dan buat ngatasin masalah ini, akhirnya mereka mulailah ngerombak beberapa fasilitas utama di industri. Termasuk di sini soal pengadaan bahan baku MIC tadi. Jadi, kalau sebelumnya mereka tuh selalu ngimpor MIC-nya, selalu ngimpor gas beracunnya, nah ini, abis kejadian gagal panen tadi, mereka mulai tuh ngide buat bikin gas beracunnya di pabrik mereka sendiri. Dan kalau lu ingat, ini kan berarti sebenarnya udah nggak sesuai ya. Nggak sesuai sama peraturan industri di kota berpenduduk tadi. Nggak sesuai sama aturan yang nyebut kalau pabrik di daerah berpenduduk tuh nggak boleh memproduksi bahan-bahan berbahaya. Terus selain udah nyalain aturan, ditambah lagi kualifikasi dan fasilitas keselamatan pegawainya tuh juga nggak sesuai standar. Karena ya balik lagi, mereka kan di sini harus ngehemat budget nih. Jadi ya dipangkas lah tuh semuanya sama dia. Kayak misalnya pelatihan kerjanya aja deh. Pelatihan kerja yang harusnya tuh 12 hari, ini dipotong jadi cuma 6 hari. Terus kalau di pabrik UCC, kalau di pabrik yang di Amerika, mereka tuh udah pakai alat-alat yang canggih dan efisien. Nah yang di UCL, yang di India, ini tuh alat-alatnya tuh lebih manual. Dan katanya mereka begini, ini biar bisa ngebuka lapangan kerja lebih banyak. Karena kan kalau alatnya manual kan jadi butuh manusia buat ngoperasiinnya ya. Tapi ya terasa ngelesnya sih. Dan makin kerasa ngelesnya pas ketahuan kalau jumlah karyawan yang mereka pekerjakan tuh ternyata lebih sedikit daripada yang dibutuhkan. Jadi udah kan nggak mau pakai mesin, tapi pekerjanya juga lebih dikit nih. Dan ini berarti kan beban kerja pegawainya jadi ekstra ya. Ya pokoknya intinya karena pendapatannya drop tadi, jadinya banyak anggaran keselamatan kerja yang dipangkas karena keterbatasan anggaran. Dan ini bikin pabrik USIL nih berjalan nggak sesuai sama SOP yang seharusnya. Ini dari sini aja udah tercium bau-bau masalah ya. The facility was operating below the safety standards found in its sister plant in West Virginia. Terus menurut The Atlantic, di tahun 1981, sejak USIL ini mulai ngakal-ngakalin keadaan,
Sejak itu, kecelakaan-kecelakaan industri tuh mulai bermunculan tuh di sana, di pabriknya. Kebocoran-kebocoran gas tuh makin sering terjadi, dan pastinya ini bikin para karyawan di sana tuh nggak tenang kerjanya. Begitu terus keadaannya sampai akhirnya di bulan Desember 1981, ada satu karyawan yang meninggal karena kecelakaan waktu kerja. Meninggalnya kenapa? Jadi karyawan ini tuh nggak sengaja kepapar gas beracun fosgen yang bocor. Nah, karena panik dan kurang pelatihan, di situ waktu dia kepapar gas ini, dia tuh malah ngebuka maskernya. Dan ini bikin dia ngehirup lebih banyak gas fosgen. Sampai akhirnya ya udah, dia meninggal dunia. Dan sebenarnya setelah kejadian itu, pegawai di sana tuh udah minta perusahaan buat ningkatin jaminan keselamatan mereka. Tapi tetap nih, nggak digubris nih. Didiemin aja udah. Dan bener aja kekhawatiran karyawannya. Setelah kejadian itu, beberapa kecelakaan kerja tuh terjadi lagi. Kalau menurut Asian Pacific Newsletter, di tahun 1982, ada sebanyak 24 pekerja yang terpapar fosgen dan 18 orang yang terpapar MIC. Dan habis itu terus tuh, sampai tahun 1984 ada aja tuh kasus-kasus kebocoran berbagai jenis gas berbahaya. Kayak MIC, fosgen, klorin, karbon tetraklorida, sampai monometilamina. Semuanya ganti-gantian tuh pada bocor tuh. Bahkan nih, saking seringnya terjadi kecelakaan kerja di sana, karyawan USIL tuh sampai terbiasa sama kebocoran-kebocoran ini. Sampai kadang beberapa zat beracun tertentu itu tuh bisa bocor di waktu yang bersamaan. Dan di sini perusahaannya tetap nih, mereka tetap nggak melakukan apa-apa buat menghentikan ini. Ih, sakit nih pabrik gila. Sampai akhirnya terjadilah kecelakaan yang merenggut ribuan jiwa ini. Kalau menurut The New York Times, di tanggal 2 Desember 1984, jam setengah 12 malam, waktu itu ada karyawan yang nemuin kebocoran MIC lagi nih. Dilaporin lah sama dia temuan dia ini ke pengawas yang lagi bertugas malam itu. Dilaporin, pengawas yang nerima laporannya, tapi pengawasnya habis itu malah bilang, ya sudah biasa itu. Nanti saya bereskan. Sekarang saya mau ngeteh dulu ya. Ya itu kayak gue bilang tadi, saking udah biasanya mereka sama kebocoran, akhirnya ya udah sekalinya ada kebocoran sama mereka malah didiemin nih. Sama mereka malah ditinggal ngeteh anjir. Padahal waktu itu alarm internal otomatis di pabrik tuh udah bunyi-bunyi terus. Sampai akhirnya waktu si pengawas balik lagi buat ngeberesin masalah kebocorannya, ternyata di situ dia ngeliat kalau tangki MIC-nya tuh udah ada di kondisi kritis. Kritis gimana? Jadi kalau menurut Legal Service India, harusnya buat ngejaga MIC biar tetap aman, suhu tangkinya tuh harus ada di 4,5 derajat Celcius. Tapi balik lagi, di USIL, karena ada pemotongan anggaran tadi kan, unit-unit pendingin di sana tuh jadi di stop, jadi dimatiin, jadi nggak bekerja sama sekali. Terus sistem keamanannya juga nggak ada yang berfungsi tuh. Sistem yang harusnya bisa ngatasin kebocoran-kebocoran kecil, ini nih malah dimatiin biar hemat. Sampai akhirnya waktu dicek sama si pengawas, suhu tangkinya tuh udah nyentuh angka 25 derajat Celcius. Ini kan berarti udah tinggi banget ya, udah jauh banget nih dari standar yang 4,5 derajat tadi. Udah terlalu panas ini. Dan sebenarnya yang ngeselin nih, MIC itu sebenarnya bisa dinetralin pakai air. Tapi waktu itu, selang air yang ada tuh nggak bisa ngejangkau kebocoran MIC. Karena selangnya ini terlalu pendek. Kenapa nggak ada selang yang panjang? Ya, apalagi alasannya. Hemat budget. Sakit. With every minute, the invisible gas cloud spreads, covering an area some 8 kilometers wide. Kalau menurut artikel dari India's Environment, disebut akhirnya waktu itu, karena dirasa kebocoran ini udah makin parah, akhirnya banyak karyawan yang mengevakuasi diri keluar dari pabrik. Dan kampretnya lagi, waktu mereka cabut, petugas pabrik ini tuh ngerasa kalau mereka nggak perlu tuh nyalain alarm publik. Mereka ngerasa nggak perlu tuh nyalain alarm yang bakal ngasih tahu kalau masyarakat sekitar tuh lagi dalam bahaya. Kenapa nggak mau nyalain itu? Alasannya katanya karena mereka nggak mau bikin masyarakat panik. Soalnya kebocoran kayak gini tuh udah sering terjadi. Jadi mereka nganggapnya ya udah ini biasa aja. Parah-parahnya ya paling cuma di sekitar pabrik doang, nggak bakal keluar. Mereka nyangkanya begitu. Dan ya udah, karena nggak aware sama apa yang bakal menimpa mereka, masyarakat ya akhirnya tenang-tenang aja mereka pada tidur, pada istirahat di rumah mereka masing-masing. Sampai puncaknya, sekitar jam 1 sampai jam 2 malam di tanggal 3 Desember 1984, ada sebanyak 40 ton gas MIC yang bocor dengan konsentrasi tinggi. Dan ini nih nyebar ke rumah penduduk. Penduduknya langsung tuh mereka pada kebangun karena batuk-batuk parah.
Ditambah juga mata mereka kebakar sama susah napas. Dan semua yang gue sebutin barusan, itu emang gejala-gejala awal yang ditimbulin kalau kita keracunan MIC. Dan setelah mereka sadar apa yang terjadi, akhirnya di sini penduduk nyoba buat ngevakuasi diri mereka nih. Tapi karena di wilayah sekitar pabrik tuh banyaknya masyarakat miskin, akomodasi juga kurang memadai kan. Akhirnya ketika mereka rame-rame nyoba ngevakuasi diri, yang ada malah macet. Yang ada malah ketahan tuh orang-orang. Udah gitu ngevakuasi dirinya pakai bawa ternak segala kan. Ya udah, makin macet lah itu jalur keluarnya. Makin susah mereka buat evakuasi diri. Aduh, kebayang hektiknya ya. This poisonous gas that was leaking was heavier than the air. So it was not flying with the air. It was crawling on the ground. Dan hasil dari kecelakaan ini, kalau menurut The Guardian, ada lebih dari 3.000 orang yang langsung terbunuh begitu gas beracun udah mulai kesebar. Iya, dalam waktu kurang lebih sejam doang loh tadi loh, udah segitu banyak yang meninggal, 3.000-an. Dan selain itu, lebih dari 570.000 orang lainnya juga keracunan dan menderita penyakit jangka panjang. Penyakit-penyakitnya tuh kayak kanker, penyakit paru-paru, penyakit jantung, gangguan hormon, gangguan syaraf, TBC, ginjal, sampai penyakit-penyakit lain yang terus diwariskan ke anak cucu mereka. Segila itu ya efeknya ya, bahkan ke korban yang nggak meninggal. Terus kasihannya lagi, waktu korbannya pada dibawa ke rumah sakit nih, pihak rumah sakitnya malah bingung. Bingung kenapa? Bingung karena mereka nggak tahu harus ngapain. Karena basicnya pihak rumah sakit ini kan nggak tahu orang-orang ini tuh terpapar apa. Kok bisa orang-orang ini sampai begini? Rumah sakitnya nggak tahu, makanya bingung lah. Karena balik lagi, kebocoran tadi kan nggak diumumin ya sama pihak pabrik ya. Mereka kaburnya kan diem-diem. Makanya akhirnya sama rumah sakit sana nih, dibilangnya awalnya para korban ini nih bisa begini karena amonia. Terus juga karena fosgen, pokoknya ya macem-macem lah. Sampai akhirnya ketahuan kalau ini tuh gara-gara MIC. Tapi ya sekalinya ini udah ketahuan gara-gara MIC pun, pihak rumah sakit tuh tetap nggak tahu mereka harus ngapain. Nggak tahu mereka gimana cara nanganinnya. Karena ternyata perusahaan juga, si pabrik juga, itu mereka sama sekali nggak pernah ngasih penyuluhan apa-apa tentang MIC ini sebelumnya. Ini kan sakit ya perusahaannya ya. Lu ngeproduksi gas berbahaya di situ, tapi di sekitarnya tuh nggak dikasih penyuluhan. Rumah sakitnya tuh nggak dikasih tahu. Kalau sampai ada orang kena ini nanti penanggulangannya gimana. Itu sama sekali nggak ada. It's known that tons of the lethal gas were left in the storage tanks after the leakage. The Indian investigators are still refusing to release details of exactly what happened or what dangers remain. Akhirnya kalau menurut Britannica, secara keseluruhan, korban yang meninggal karena terpapar gas MIC ini tuh mencapai 20.000 orang. Bahkan nih, setelah lebih dari 30 tahun berikutnya, korban-korban ini tuh masih terus berjatuhan. Berjatuhan sampai anak cucu mereka juga kena imbasnya. Terus selain korban manusia, ribuan hewan kayak anjing, burung, termasuk ternak-ternak warga di sini, itu semuanya pada mati karena gas ini. Sawah sama kebun di situ juga udah pada kering dan tandus nih. Udah nggak bisa ditanam apa-apa lagi, udah nggak bisa dipanen lagi. Terus masyarakat juga dihimbau buat ngejauhin air di sana dan dilarang makan ikan dari sungai di sana. Karena kan udah kena paparan racun juga ya. Jadinya ya penduduk di sana nih, udah kan mereka sakit, mereka nggak punya uang, terus nggak ada juga tuh yang bisa dimakan di tempat asal mereka. Kondisinya tuh bener-bener kacau banget lah waktu itu. Makanya kecelakaan ini disebut sebagai kecelakaan industri paling parah sepanjang sejarah manusia. Karena efeknya emang segininya, jangka panjangnya juga gila kan ini kan. Dan inget ini segini nggak pakai nuklir sama sekali loh. Terus perusahaannya dihukum apa enggak? Nah ini bikin emosi juga sih ini. Jadi gini, kalau menurut Al Jazeera, kebanyakan korban di sini nih adalah orang-orang miskin. Jadi mereka tuh bergantung ke pemerintah buat keadilan yang harusnya mereka dapat nih. Dan sayangnya di sini lawan mereka tuh UCC, lawan mereka tuh salah satu perusahaan raksasa di Amerika waktu itu. Jadi ya walaupun para korbannya ini ngajuin banyak tuntutan, tapi CEO UCC waktu itu, William Anderson, dia nih tetap bisa bebas dan cuma dijadiin tahanan rumah di tempat tinggalnya yang mewah di Amerika. Sungguh adil ya. Anderson sendiri, dia nih cuma ngasih ganti rugi sebanyak 470 juta US dollar. Atau yang berarti masing-masing korbannya tuh cuma dapat sebesar 25.000 rupiah. Atau itu sekitar 35 juta lah kalau menurut kurs sekarang. Ini kan berasa sangat tidak sebanding ya. Apalagi kalau kita ingat, kebanyakan penyakit-penyakit serius para korban tadi tuh butuh dana perawatan yang lebih dari itu.
Dan gara-gara perlakuan inilah, makanya korban-korban yang masih bertahan sampai sekarang tuh ngerasa nggak dapat keadilan di sini. Tapi ya mau gimana, susah juga nih posisi mereka di sini. Soalnya mereka kan bener-bener nggak punya power apa-apa buat nuntut lebih. Apalagi waktu itu sosmed belum ada, nggak bisa diviralin kan jadi kan. Dan UCC-nya sendiri, mereka nih akhirnya dibeli sama Dow Chemical di tahun 2001. Dibeli sama salah satu perusahaan terbesar lain di Amerika Serikat. Dan endingnya ya perusahaannya masih eksis sampai sekarang. Ini kan anjir ya, ada perusahaan nyebabin musibah, ngerugiin penduduk sekitar, tapi perusahaannya nggak mau ganti rugi. Ini mirip-mirip apa ini ya? Apa ya? Berasa ada yang mirip-mirip gini tapi apa ya? Well, there was a lot of noise of demanding accountability, but the fact was Anderson, the head of Union Carbide, who came to India, and he saw the size of the tragedy, he wanted to run away. And I think some government officials helped him to escape from Bhopal and catch the earliest flight back home. I am confident that the victims can be fairly and equitably compensated without a material adverse effect on the financial condition of Union Carbide Corporation. Oke, sekian review gue kali ini tentang Bhopal Disaster. Kecelakaan industri yang disebut paling parah nih sepanjang sejarah. Gimana? Lu setuju kalau ini dibilang paling parah? Ini industri yang tidak melibatkan nuklir ya. Jangan dibandingin sama Chernobyl gitu-gitu. Beda. Ini cuma gara-gara gas doang lo, gas bocor doang lo sebenarnya lo. Emang kampret perusahaannya, gila ya. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.